Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah, yang dimana pada kesempatan kali ini kami diberi kesempatan untuk dapat berpresentasi sebagai tugas mata kuliah studi kelayakan bisnis. Salam dan salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Semoga kita semua selaku umatnya yang menjalankan sunnah-sunnah beliau dapat syafaat beliau di yaumul qiyamah kelak. Yang terhormat kepada Dr. Andes Nurdin MSI, yang terhormat kepada Ibu Widya Hestining Tias SPD MPD selaku pengampu mata kuliah studi kelayakan bisnis, serta teman-teman yang saya sayangi dan saya banggakan. Pada kesempatan kali ini kami kelompok 5 akan mempresentasikan judul makalah aspek keuangan yang terdiri dari anggota saya Anggara Jepangestu dengan NPM 1913031015, dan ada Pina Andriani dengan NPM 1813031003, dan Siska 1813031039. Baik, langsung saja, tak berlama-lama. Sebelum pada materi, kita harus mengetahui tujuan dari pembahasan materi kali ini, yakni yang pertama untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan aspek keuangan, yang kedua untuk mengetahui apa saja komponen investasi, kemudian untuk mengetahui apa yang itu analisis keuangan, ya. Kemudian untuk mengetahui bagaimana sumber dana dalam aspek keuangan. Selanjutnya ada untuk mengetahui bagaimana perkiraan pengeluaran, penerimaan, dan pendanaan dalam aspek keuangan. Kemudian untuk mengetahui bagaimana proyeksi laba rugi dan juga proyeksi arus kas. Kemudian yang terakhir untuk mengetahui bagaimana penilaian investasi. Baik, selanjutnya kita masuk ke materi. Aspek keuangan ini merupakan suatu materi yang dibahas dalam studi kelayakan bisnis, ya. Selain ada aspek hukum, aspek pemasaran, aspek pasar, dan lain sebagainya, operasional dan manajemen, ya. Menurut Suryanto, ya, dalam bukunya 2010 disebutkan jika aspek kelayakan dalam keuangan yakni menghitung, ya, net present value, payback period, profitability index, internal rates of return, kemudian ada average rate of return. Nah, apa sih yang dimaksud dengan aspek keuangan itu sendiri? Aspek keuangan dipakai dalam menilai keuangan atau finansial dalam sebuah perusahaan, ya, secara keseluruhan. Dengan aspek keuangan, maka akan didapatkan gambaran yang dimiliki oleh usaha tersebut, ya, atau perusahaan tersebut, ya, kaitannya pada profit perusahaan. Nah, jadi aspek keuangan ini merupakan aspek yang vital dalam studi kelayakan bisnis atau dalam sebuah perusahaan. Selanjutnya, komponen investasi, ya. Komponen investasi menurut Agus Sucipto ini ada 3, yakni biaya prainvestasi, biaya pembelian aktiva tetap perusahaan, kemudian biaya modal kerja. Biaya investasi ini seperti biaya pengurusan surat izin, ya, biaya lobby, entertain, ya, biaya pembuatan atau studi kelayakan bisnis. Kemudian biaya pembelian aktiva tetap ini berupa bangunan, ya, tanah, peralatan, mesin-mesin, dan inventaris kantor lainnya dalam sebuah perusahaan. Kemudian ada biaya modal kerja, ini berupa seperti biaya listrik, biaya bahan baku, gaji, dan upah karyawan. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, dipersilakan. Selanjutnya yaitu analisa keuangan. Analisa keuangan dibagi menjadi 2, dasar perkiraan biaya dan perincian investasi. Dasar perkiraan biaya yaitu apakah harga berlaku atau harga di dalam jangka waktu tertentu. Patokan harga yang dipakai di studi kelayakan, mata uang, biaya investasi, dan modal kerja. Sedangkan perincian investasi yaitu biaya aktiva tetap, biaya prainvestasi, dan biaya operasi.
Adapun sumber modal itu dibagi menjadi dua, modal sendiri dan modal asing. Modal sendiri yaitu modal yang didapat atau disetor oleh pemilik perusahaan. Umumnya modal sendiri ini sumbernya dari setoran pemegang saham yang didapatkan dari cadangan laba beserta laba belum dibagi. Sedangkan modal asing yaitu modal yang didapatkan atau disetor oleh pihak luar perusahaan. Umumnya didapat dengan cara pinjaman. Modal asing biasanya dibagi menjadi pinjaman bank dan pinjaman non-bank. Selanjutnya itu ada perkiraan pengeluaran, penerimaan, dan pendanaan. Penerimaan itu dibagi menjadi dua, yaitu penerimaan operasional dan penerimaan non-operasional. Penerimaan operasional yaitu penerimaan yang didapatkan melalui penjualan barang final yang sudah diproses sebelumnya. Sedangkan penerimaan non-operasional yaitu penerimaan atau pendapatan yang diperoleh dari sampingan usaha tersebut. Selanjutnya ada pengelompokan pengeluaran. Itu terdapat biaya tetap, di mana biaya tetap itu sifatnya adalah rutin dan tidak peduli ada aktivitas produksi atau tidak. Sedangkan ada pula biaya variabel, yaitu biaya yang dikeluarkan dengan tujuan proses produksi dengan jumlah yang bergantung pada volume produksi. Adapun investasi, yaitu pengeluaran dengan sifat tak akan habis. Nilainya bisa bertambah sebab investasi ini dirawat, disusutkan dari HPP atau nilai pembelian. Contohnya, investasi yakni pembelian tanah, gedung, mesin peralatan kantor, alat transportasi, atau alat angkut dan sejenisnya. Adapun sumber pendanaan yaitu sumber keuangan untuk membayar kegiatan usaha yang nanti akan memberikan kekayaan atau pendapatan, entah didapat dari modal sendiri atau modal asing. Untuk pengertian modal sendiri dan modal asing sudah kami sebutkan di atas. Pengeluaran, penerimaan, pendanaan di dalam studi kelayakan bisnis ada dalam penyajian aliran kas, di mana menggembirakan kebutuhan modal bagi bisnis atau usaha yang dijalankan. Proyeksi laba rugi untuk periode waktu tertentu antara lain yaitu biaya variabel, penerimaan, biaya tetap, margin, pajak, laba sebelum pajak, dan yang terakhir adalah laba bersih. Proyeksi arus kas yang termasuk ke dalam proyeksi arus kas untuk periode waktu tertentu antara lain adalah penerimaan, saldo awal tahun, margin yaitu penerimaan dikurang biaya variabel, setelah itu biaya variabel, investasi, biaya tetap, pendanaan, di mana surplus kredit dan modal sendiri, dan yang terakhir adalah saldo akhir tahun, yaitu termasuk ke dalam saldo awal tahun ditambah pendanaan. Metode untuk menilai investasi terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah payback period atau metode adalah di mana jangka waktu pengambilan nilai investasi dengan penerimaan dari proyek investasi yang dijalankan. Dan yang kedua yaitu NPV atau the next present value method adalah perhitungan nilai tunai dari arus kas yang didapatkan dari investasi modal pada masa yang akan datang. Nah, ini memakai tingkat suku bunga tertentu, lalu dibandingkan dengan nilai investasi awal yang dilakukan atau yang dinilai sekarang. Dan yang ketiga yaitu metode indeks profitabilitas adalah perbandingan dari present value VV arus kas dan dengan investasi awal. Dan yang terakhir, yang keempat adalah internal rate of returns, di mana tingkat bunga yang biasa menjadikan NPV sama dengan 0, sebab VV arus kas di tingkat interest itu sama dengan nilai investasi awalnya. Metode IRR ini menghitungkan nilai waktu uang, dengan begitu arus kas didiskontokan berdasarkan biaya modal atau tingkat suku bunga. Baik, mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Pada intinya, materi aspek keuangan ini merupakan sebagai tujuan daripada untuk rencana investasi melalui perhitungan biaya dan manfaat yang diharapkan dengan membandingkan antara pengeluaran dan pemasukan atau pendapatan. Intinya untuk mengetahui berapa keuntungan, untung atau tidak. Baik, sekian. Jika ada pertanyaan nanti bisa dibahas di
WhatsApp grup ya, SKB, studi kelayakan bisnis kelas A. Kemudian insya Allah akan kami jawab di Google Meet. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa.